Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aditya, NIM SF19052 dari program studi S1 Farmasi. Kali ini saya ingin memberikan langkah-langkah bagaimana menggunakan SPSS untuk uji normalitas. Sebelumnya saya menggunakan data pada skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Edukasi Terhadap Perilaku dan Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Apotik Amazon Kecamatan Hanau. Ini adalah data yang saya gunakan yaitu hasil tekanan darah pretest dan posttest diastolik. Kemudian ini adalah rumusan masalahnya dan juga ini ada hipotesisnya. Untuk datanya sendiri sudah saya masukkan di Excel agar mempermudah penggunaan di SPSS-nya. Ini data yang sudah saya masukkan di Excel. Ini data pretest diastolik dan ini data posttest diastolik. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Langkah awal kita masuk ke variable view. Setelah itu kita isi untuk name, kita isi hasil. Untuk kolom pertama kita isi hasil dan untuk kolom kedua kita isi kelas. Kemudian desimal saya ubah menjadi 0 dan label saya isi yaitu hasil tekanan darah untuk nama hasilnya, dan untuk kolom kelas saya isi kelas. Dan untuk value-nya di sini saya menggunakan dua data. Yang pertama yaitu pretest diastolik dan data yang kedua posttest diastolik. Pretest diastolik dan yang kedua posttest diastolik. Kemudian kita klik OK. Untuk measure-nya sendiri saya ubah menjadi scale. Setelah itu kita akan masuk ke data view. Untuk kolom hasil yaitu data pretest diastolik kita masukkan ke kolom hasil tadi. Kemudian data posttest diastolik kita masukkan ke hasil juga. Untuk data kolom sendiri yaitu dari nomor 1 sampai 40 saya menggunakan kelas 1, dan dari nomor 41 sampai 80 saya menggunakan data 2 atau kelas 2. Setelah kita masukkan, kemudian kita klik analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik dan pilih explore. Kemudian hasil tekanan darah kita klik di dependent list, dan untuk kelasnya kita klik di factor list. Setelah itu kita klik bagian plots, kita centang normality plot with test. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Ini adalah hasil SPSS tadi atau datanya. Dan kita lihat uji normalitasnya. Di sini jika nilai sig 0,05 jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Dan jika sig kurang dari 0,05 maka data dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Sedangkan data yang saya dapatkan ini pada uji Shapiro-Wilk yaitu 0,009. Jadi data yang saya peroleh ini tidak terdistribusi normal. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang uji normalitas, kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas. Dari uji homogenitas, saya memperoleh hasil data dengan nilai sig lebih dari 0,05 yang artinya data homogen. Kemudian saya melanjutkan ke uji non-parametri yang mencakup uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Kenapa jadi saya melanjutkan ke uji non-parametri? Karena hasil yang saya peroleh pada saat uji normalitas
yaitu nilai isik kurang dari 0,05. Dapat dikatakan data tidak normal. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Karena di sini kita melanjutkan uji dari video sebelumnya. Langkah pertama kita akan mencari uji Kruskal-Wallis. Caranya kita klik analis, kemudian kita klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, kemudian kita klik ke independent sample. Untuk kelas, kita klik ke grouping variabel, kemudian untuk hasil tekanan darahnya kita klik di tes variable list. Untuk kelasnya kita klik define range. Di sini minimum kita isi 1 dan maksimum kita isi 2. Kenapa jadi isi 2? Karena value yang saya isi dua percobaan. Selanjutnya kita klik OK. Berdasarkan data yang diperoleh pada uji Kruskal-Wallis, diperoleh nilai asimsik kurang dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk mencari uji Mann-Whitney, kita klik analis, kita masuk ke non-parametric test, kita klik legacy dialog, dan kita klik to independent sample. Untuk hasil tekanan darah kita masukkan ke tes variable list, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Di sini kelasnya kita isi sama seperti kita isi pada uji Kruskal-Wallis tadi. Kita isi grup 1 grup 2 2. Kemudian kita klik OK. Berdasarkan data yang diperoleh pada uji Mann-Whitney, nilai asimsik kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian penjelasan tentang SPSS menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.